Biasanya kalau pagi gitu matahari terbit atau terbenam? Terbit. Iya betul, matahari kalau pagi terbit. Nah, kalau matahari terbit itu terang atau gelap? Terang. Iya betul. Nah, adik-adik, ayo semua semangat. Kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, bangsa berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang Esa, kami puji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, bangsa berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang Esa, kami puji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, apakah kita sudah menghormati para pemimpin kita? Pemimpin itu siapa aja sih? Nah, pemimpin itu ada orang tua kita, ada guru kita, ada pendeta kita, ada pejabat negara, dan semua orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Oh, nah adik-adik, dengan cara bagaimana kita harus menghormati pemimpin kita? Ya betul, mentaati dan mendengarkan perintahnya serta memberi salam. Nah, adik-adik, selain kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita, sepatutnya kita juga harus saling meminta maaf dan memaafkan jika kita ada buat salah yang bersama kita. Terlebih, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Dengan berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Firman Tuhan ada berbunyi, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Ini adalah berita anugerah buat adik-adik dan kepada kita semua. Serta yang memberikan kita Mazmur yang berkata, kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Adik-adik, mari kita menyanyi bersama-sama, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam mukanya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Semua duduk manis, lipat tangan, matanya, dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami bersama kami dalam ibadah kami. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan, berikan kami pengertian, pemahaman, agar kami bisa mengerti dan memahami akan firman. Inilah kami Tuhan, terimalah kami karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu ya, siapa pernah melihat bumi atau tanah terbelah atau menganga? Ayo angkat tangan. Iya. Nah, kira-kira adik-adik lihat di mana ya? Iya, biasa kita lihat di berita atau di TV ya, atau mungkin ada adik-adik yang pernah melihat langsung tanah yang terbelah atau menganga. Nah, adik-adik, sewaktu bangsa Israel di padang belantara setelah mereka keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan mengangkat Musa dan Harun menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi ada beberapa bapak-bapak yang tidak suka kepada Bapak Harun dan Bapak Musa. Nah, bapak ini bernama, ada yang tahu tidak? Siapa kira-kira bapak yang tidak suka kepada Bapak Musa dan Harun? Iya, jadi bapak ini bernama Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram. Ya, siapa? Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram. Jadi ketiga bapak ini tidak suka kepada Bapak Musa dan Bapak Harun. Lalu dia pergi mempengaruhi orang-orang Israel. Dia katakan bahwa ayo kita pergi kepada Musa, menghadap kepada Musa. Masa Musa terus menguasai kita, terus meninggikan diri, mau memerintah kita? Nah, Bapak Korah dan Bapak Datan berhasil mempengaruhi 250 orang Israel untuk menghadap kepada atau memberontak kepada Bapak Musa dan Bapak Harun. Lalu mereka pergi menghadap kepada Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka katakan bahwa kami sudah tidak tahan lagi. Kamu terus memerintah kami. Bapak Harun terus menjadi imam besar. Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua? Bukan hanya bersama dengan kamu dan Harun. Setelah itu Musa memberitahukan kepada Korah dan pengikut-pengikutnya bahwa besok kamu datanglah ke tempat ibadah. Bawalah persembahanmu. Tuhan akan menunjuk siapa yang dia pilih. Nah, besok harinya atau esok harinya itu Bapak Korah dan 250 pengikutnya datang menghadap Musa dan Harun. Dia datang kepada Musa dan Harun membawa persembahan mereka. Musa menerima persembahan mereka dan menasihati mereka. Musa menasihati mereka. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan meminta pengampunan untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Korah berhasil mempengaruhi 250 orang tadi menghadap kepada Musa atau memberontak kepada Musa. Tuhan mendengar. Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Korah bersama dengan pengikut-pengikutnya. Bagi Tuhan sama saja dengan memberontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa dan Harun bersama dengan bangsa Israel yang lain, menjauhlah dari Korah dan pengikutnya. Bangsa Israel mentaati, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka menjauh dari
dari Korah, Datan, Abiram dan pengikut-pengikutnya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba tanah terbelah, tanah mengalah dan menelan mereka. Jadi Bapak Korah, Abiram, Datan dan pengikutnya ditelan oleh tanah. Lalu api Tuhan turun menghabiskan mereka semua. Jadi mereka ditelan bumi. Bapak Korah, Datan dan 250 pengikutnya beserta dengan rumah dan harta benda mereka semua ditelan bumi. Jadi, lalu Musa menyuruh Harun untuk membawa persembahan pendamaian, meminta pengampunan kepada Tuhan supaya tidak didatangkan pula lagi kepada bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkat setiap pemimpin suku dan tuliskan nama mereka di tongkat itu. Tapi di tongkat suku Lewi tulis nama Harun. Taruh tongkat-tongkat itu di dalam tempat ibadah, dan tongkat orang yang aku pilih akan berbunga. Tuhan kepada Musa. Besoknya Musa mengeluarkan semua tongkat itu dan menunjukkannya kepada para pemimpin. Di tongkat Harun ada bunga dan buah almond yang masak. Itu berarti Tuhan memang memilih Harun sebagai imam besar. Kenapa adik-adik kita tidak boleh melawan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan? Karena melawan pemimpin yang sudah dipilih Tuhan, pasti kita mendapat hukuman. Contohnya, tidak boleh melawan orang tua, yaitu mama dan papa, guru, kakak, om tante, kakek nenek, yang lebih tua lah dari kita, ya. Kita tidak boleh melawan mereka karena mereka dipilih oleh Tuhan menjadi orang tua kita, menjadi guru kita, menjadi kakak kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita makan atau mandi atau belajar, kita harus lakukannya. Atau pada saat hari Minggu, kakak-kakak pembimbingnya menyuruh adik-adik maju ke depan menyanyi atau berdoa, adik-adik harus berani, ya, harus maju, ya, harus berani. Karena Tuhan sayang kepada anak-anak yang taat, yang patuh kepada pemimpinnya, kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada kakak-kakaknya. Tuhan sayang kepada anak-anak yang taat. Adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Bilangan 16 sampai 17. Tapi kita baca ayat yang sudah pandai baca Alkitab, yang sudah pandai baca, sekarang ambil Alkitabnya atau dibantu sama mama atau papa di rumah, buka kitab Bilangan 16, kita baca ayat yang ke-33. Ya, kita baca Bilangan 16 ayat 33. Kita baca ya sama-sama, ya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Amin. Pokok cerita kita yaitu melawan pimpinan pilihan Tuhan akan mendapat hukuman. Pokok cerita kita melawan pimpinan pilihan Tuhan akan mendapat
hukuman. Judul cerita kita pemberontakan Kora, Datan, dan Abiram ya di pasal 16 tadi ya. Masih ingat kan? Pokok cerita kita melawan pimpinan pilihan Tuhan akan mendapat hukuman. Mari kita mengucapkan doa Bapak kami bersama-sama ya, bisa dibantu sama mama atau papa di rumah ya, atau kakak yang sama-sama menontonnya sampai ikut ibadah. Kita berdoa, kita akan bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, dan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Nah, Alkitab kita berbunyi, berilah bagian yang paling baik dari apa yang kamu terima. Terambil dari Bilangan 18 ayat 29. Mari kita membawa tanda syukur kita kepada Tuhan. Dengan sukacita kita diiringi dengan lagu Segala Milikku. Segala puji dan syukur kami angkat kepada-Mu Bapa di surga, oleh karena Engkau selalu bersama dengan kami, sudah menyertai kami dalam kami beribadah, dalam kami mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan kami anak-anak-Mu biasa taat akan setiap perintah dari orang tua kami, dari ibu kami, dari kakak-kakak kami. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kami, senantiasa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan tanda ucapan syukur kami, persembahan kami, untuk berkat Tuhan, agar senantiasa digunakan dengan baik di jemaat kami untuk memelihara dan yang masih sisa pada kami Tuhan, Engkau berkati kami bisa menggunakannya dengan baik dan benar sesuai kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, pada saat ini mau berdoa kami anak-anak sekolah minggu-Mu dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan kami, dalam permainan kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua, lindungi kami agar kami senantiasa takut akan Tuhan, untuk senantiasa mengenal Tuhan dalam hidup kami, agar kami menjadi tumbuh, menjadi anak yang baik, anak yang berdengaran, meraih akan cita-cita kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, guru-guru kami, yang senantiasa mendidik kami, berkati mereka, kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat kepada mereka, untuk mendidik kami, mengarahkan kami seluruh kehidupan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan setiap pemimpin kami, para medis dalam menangani COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau berkati. Berikan kesehatan kepada mereka untuk bisa memikirkan vaksin yang terbaik untuk mengobati COVID ini Tuhan.
sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik di negara kami, di dunia ini. Kiranya segala syukur kami, segala kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami, terimalah kami. Yesus kami datang kepadamu. Amin. Kita akan menjalani kehidupan kita dengan senantiasa percaya bahwa melawan pemimpin pilihan Tuhan akan menerima hukuman. Karena firman-Nya, penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Adik-adik, mari kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan hidup pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas demikian adik-adik, ibadah ini kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa lagi ada di rumah, rajin-rajin juga bantu orang tuanya ya. Tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jika terpaksa keluar rumah harus tetap mengikuti aturan pemerintah, yaitu menggunakan masker atau bisa menggunakan face shield dengan menjaga jarak dengan semua orang yang ada kita temui di luar. Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari